Shalom. Hari ini kita akan renungkan Surah Kaladia pasal 2. Teksnya ayat 1 sampai 21 dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 10. Paulus tidak dipaksa untuk menyunahkan Titus pada saat kunjungi Yerusalem. Dan rasul-rasul Yerusalem juga tidak katakan tentang hal yang menyunahkan bangsa-bangsa bukan Yahudi. Paragraf yang kedua ayat 11 sampai 16. Paulus menegur Petrus sebab dia munafik tentang makan bersama dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Paragraf yang ketiga ayat 17 sampai 21. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kesimpulan hari ini, Paulus berkunjung ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus. Ketika Paulus tidak paksakan Titus disunahkan, namun mereka tetap berdamai dengan majelis jemaat Yerusalem. Kemudian, Paulus menegur Kefas sebab dia munafik pada saat makan bersama dengan saudara-saudara yang tidak bersunat di Antiokhia. Orang Yahudi yang lain dan Barnabas juga turut berlaku munafik karena Kefas. Tetapi sungguh tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ajaran tentang Allahnya, pertama, Allah tidak memandang mukanya. Itu pasti. Allah hanya memandang iman kita. Kedua, Ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Ia juga yang telah memberikan kekuatan kepada Paulus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Ajaran tentang manusia. Pertama, ketika Paulus pergi ke Yerusalem, Barnabas dan Titus pun dia tidak memaksa untuk menyunahkan Titus. Dan rasul-rasul Yerusalem juga tidak katakan tentang hal itu. Mereka hanya memohon akan mengingat orang-orang miskin. Hanya itu saja. Kedua, sekalipun Petrus sebagai rasul besar juga munafik pada saat datang orang-orang dari Yakobus, dan hal itu mempengaruhinya kepada Barnabas juga. Jadi Paulus langsung menegur Petrus yang munafik karena tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Ketiga, kita hidup, tetapi bukan lagi kita sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Keempat, manusia dibenarkan hanya di dalam Yesus. Sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Aplikasi hari ini, pertama, jangan memfokuskan tentang hukum Taurat atau adat istiadat agamawi. Itu semuanya sia-sia. Jangan lupa, itulah sia-sia. Kedua, jangan munafik dalam kehidupan dan saling perhatikan akan tidak munafik. Itu penting. Sendiri juga harus berjaga supaya tidak munafik, namun saling perhatikannya juga. Ketiga, ingat, bukan lagi kita sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita, dan memberitakan itu kepada semua jemaat dan saudara-saudara seiman. Jadi PR praktik hari ini, jangan paksakan akan melakukan sebagai tradisi agamawi, adat istiadat bangsawi. Hanya jelaskan inti Injil Yesus yang mengorbankan dirinya dan hidup dalam penyertaan Yesus. Melalui itu, kita akan menjadi saksi tentang Yesus. Hari ini juga, selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.